Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya, ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang berbunyi, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia
Kiranya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku Yohanes dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikian juga Anak Domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan Anak Domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah berasal daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi dengan sungguh. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Perjalanan untuk mengasihi Yesus ini sungguh menjadi perjalanan sejak awal kekristenan. Gereja dari awal juga terus merefleksikan dan merenungkan bagaimana mengasihi Yesus, bagaimana juga menuruti firman-firman-Nya itu. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Konsili Yerusalem terjadi, bahwa ada banyak pemahaman, bahkan dikatakan ada ajaran-ajaran yang memang pada waktu itu mulai bermunculan dan melihat dari sisi dan cara pandang yang berbeda. Bahkan dikatakan pada waktu itu ada pertentangan tentang sunat. Kalau orang mau mengikuti Kristus harus sunat. Tetapi di sisi lain mereka mengatakan, atau kelompok yang lain mengatakan bahwa sunat itu bukan tradisi Kristen, tetapi tradisi Yahudi. Banyak yang memang akhirnya membuat sebuah cara ukur, cara pandang yang berbeda-beda. Maka terjadilah Konsili Yerusalem yang kita tahu dan memutuskan akhirnya dikatakan oleh para rasul. Bagaimana keputusan yang telah diambil oleh para rasul itu? Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Sejarah iman, sejarah gereja itu terus-menerus belajar untuk merenungkan kasih Allah yang besar dan bagaimana sebagai murid-muridnya kita sungguh-sungguh mampu mengasihi itu. Perjalanan gereja tidak pernah berhenti di sini. Kita tahu ada banyak terjadi konsili. Bahkan kita tahu ada konsili yang sangat besar yang menjadi merubah arah bahkan dengan cukup luar biasa, yaitu Konsili Vatikan II. Sehingga kita bisa merayakan Ekaristi dengan cara atau bahasa lokal. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang sudah usia
mungkin pernah mengikuti namanya Ekaristia dengan bahasa Latin, dan itu tentu tidak mudah untuk bisa dipahami. Sekarang kita bisa juga merayakan Ekaristi dengan bahasa kita sendiri. Artinya, bagaimana perjalanan gereja ini terus merenungkan sehingga mencintai Yesus, melaksanakan firman-Nya ini menjadi hal yang real dan jelas. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikian pula tahun 2021 sampai tahun 2023, gereja juga mengadakan sinode para uskup yang mencoba di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu luar biasa dampaknya, gereja mau memperbarui lagi bagaimana arah dan gerak gereja. Maka tidak memakai istilah konsili karena terlalu besar, tetapi menggunakan istilah sinode yang diartikan sebagai berjalan bersama. Gereja mengajak kita semua, artinya bukan hanya para hierarkis, uskup, kardinal, imam, dan kaum tertabis, tidak, tetapi ini berjalan bersama kita semua sebagai anggota gereja. Sinode itu mau mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana persekutuan yang dihadirkan gereja saat ini. Maka seluruh keuskupan itu diminta untuk membuat sebuah definisi atau pemahaman atau bahkan mungkin sebuah rangkuman dari pengertian dan pemahaman tentang persekutuan secara lokal, dan itu nanti akan dibawa, disatukan dan akan dikonsilikan, dibicarakan. Ada 3 hal yang ditawarkan. Yang pertama tadi saya sudah menyebut soal persekutuan. Gereja ini dikenal sebagai persekutuan, paguyuban. Maka itulah letak kekuatan sebagai murid-murid Kristus. Persekutuan itulah. Jadi memang di dalam gereja ini kekuatannya adalah kebersamaannya. Ini yang mau dilihat kembali setelah kita mungkin pisah, tidak ada kegiatan lingkungan, tidak ada kegiatan aktivitas gereja secara bersama-sama dengan cukup lama itu. Bagaimana kebersamaan kita sekarang? Yang kedua, tentang partisipasi. Tentu gereja dengan situasi yang semacam ini, bahkan mungkin kesulitan untuk bisa mengadakan pertemuan, keterlibatan atau partisipasi itu sekarang sejauh apa? Lalu yang ketiga, tentu berujung pada misi gereja. Setelah pandemi dengan situasi yang luar biasa perubahannya ini, gereja sekarang mau bergerak untuk perutusan semacam apa. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu salah satu menurut saya hal bagaimana gereja ini belajar terus-menerus untuk mencintai Yesus. Bagaimana gereja untuk terus-menerus juga menaati firman-Nya, karena itu tentu tidak mudah, tidak gampang. Lalu bagaimana dengan kita ini? Bagaimana kita mencintai Yesus? Bagaimana kita sungguh-sungguh ingin menaati firman-firman-Nya? Karena kadang-kadang kita ini kan ya tahu ngerti tetapi tidak mudah. Kalau ditanya, apakah saudara-saudara mencintai Yesus? Mencintai. Lalu pulang gegeran. Tapi bukan di Karangpilang. Saya belum pernah mendengar, atau belum sampai ke saya tidak tahu. Bagaimana mencintai Yesus? Kalau Yesus mengatakan dengan jelas, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Menurut saya ini sebuah logika yang sangat sederhana, jelas, tetapi tentu tidak mudah. Bagaimana mencintai dan menuruti firman-Nya ini, kadang ini kan hal yang harusnya dekat, tetapi ini kadang menjadi garis yang putus-putus dan jauh sekali. Bagaimana menuruti firman-Nya ini yang jauh lebih sulit.
Padahal sebenarnya saya itu mengasihi Yesus. Tapi bagaimana saya mengasihi Yesus? Ya menuruti firman-Nya. Atau kadang juga bertanya, Romo, saya itu pengen hidup saya baik. Gimana sih saya supaya hidupnya baik? Jawabannya gampang, ya teruslah berbuat baik. Tapi kan tidak mudah. Anda yang merayakan Ekaristi setiap minggu, Anda kan juga punya keinginan, wah saya harus setiap minggu misa. Bahkan saya akan menambah misa harian. Tapi kan tidak gampang. Kalau ada kegiatan, okelah, masuk akal. Tetapi aras-arasen, nah ini. Bukan malas ya, kalau malas itu kan jahat banget ya. Aras-arasen. Mau bangun pagi, aduh, nanti yang sore aja lah. Sore aja. Waktu sore, dah, bro, piye gak ngopi bro? Duh, ini ngopi apa misa ini? Sudah mulai. Padahal kita tahu, saya setiap minggu harus misa. Tidak gampang. Ada yang mengatakan, wah Romo, sekarang live streamingnya dikurangi ini. Saya jadi susah milih misa. Loh, malah jangan milih misa, sekarang tidak boleh live streaming, datang ke gereja. Kan lebih enak live streaming kan ya? Tinggal dari kamar, bet ya. Sarungan set. Duduk misa ya. Sekarang enggak bisa lagi Anda sarungan ke sini. Iki sopo ini. Itu yang laki-laki, ya. Yang perempuan lebih ribet lagi, Pak. Yo, waduh lah ini kabeh mesti walaupun pakai masker itu mesti ono di street gitu. Ono di street. Kalau di rumah misa online. Apakah sempat begitu? Ya kadang-kadang Romo, tapi ngapain harus begitu kan begitu. Bangun ya biasa, set misa. Itu satu hal, kecil sederhana. Apalagi kita akan bicara soal menuruti firman-Nya yang jauh lebih tinggi lagi. Kalau saya ditanya, Romo, gimana sih supaya hidup saya baik? Ya sudah, mengasihi Yesus, menuruti firman-Nya. Kayak apa Romo? Ya kayak itu, mengasihi Yesus, menuruti firman-Nya. Contohnya gimana Romo? Contohnya adalah mengasihi Yesus dan menuruti firman-Nya. Maunya itu diterjemahkan gitu. Maunya dapat jawaban, ya kamu harus mengasihi pasanganmu. Oh sudah Romo. Kamu harus mengasihi anak-anakmu. Oh sudah Romo. Kamu harus mengasihi musuhmu. Lah iki Romo. Tidak gampang. Tetapi menurut saya inilah perjalanan. Ya. Karena saya yakin manusia itu bukan orang yang diciptakan kayak begini, enggak. Dia terus berproses. Ketika hari ini tidak bisa, besok saya akan coba lagi. Itulah manusia. Berusaha dan berjuang. Maka dikatakan oleh Yesus hari ini, selagi aku berada bersama-sama kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan tahu bahwa kita ini kadang tidak bertegar hati. Kita tidak punya kekuatan, maka Tuhan memberikan penghibur yaitu Roh Kudus. Maka ketika kita jatuh, ketika kita tidak mampu, ketika kita gagal, ingat, Tuhan sendiri telah memberikan itu. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku budal nang gereja sekarang. Sampai gereja sudah, ikut baik kok koyok ngene mulai ya. Energinya turun. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu supaya saya bisa mengikuti misa dengan baik. Melek lagi.
cek suwene iki, aduh ya apa kapan iki engko, hari iki engko, mulai turun lagi energinya. Saya bayangkan dalam hidup kita juga semacam itu terus menerus ya. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita lemes, tetapi Roh Kudus inilah yang telah diberikan Allah dalam hidup kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, semoga karunia Allah yang besar ini sungguh menjadi kekuatan kita. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Semoga ini menjadi rahmat yang mengantar kita untuk terus berteguh hati, terus menerus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena mencintai itu hidup, mencintai itu proses, dan mencintai itu adalah mempersembahkan yang terbaik dalam hidup. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.